bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 1 Februari 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 44. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Kamila PRR dari Komunitas Magnificat Pringgolayan Yogyakarta dengan tema segala sesuatu mungkin bagi Allah. Doa kita pada hari ini bersama Suster Maria Anuncia PRR dari Komunitas Magnificat PRR Pringgolayan Yogyakarta. Mari kita menyiapkan hati mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk hari baru yang boleh kami alami pada kesempatan ini. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat kesehatan dan juga nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada masing-masing kami. Pada kesempatan berahmat ini ya Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu bersama kami, terang Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan meresapi sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Juga kami mohon karena kuasa-Mu Tuhan, kiranya kami pun memperoleh kekuatan iman seperti wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan juga Yairus kepala rumah ibadat. Engkau Tuhan selalu kami puji hari ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 5 ayat 21 sampai 41. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat
yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut, gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan Guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menyertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
segala sesuatu mungkin bagi Allah. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Penginjil Markus mengisahkan kepada kita tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan membangkitkan anak Yairus. Dua kisah penyembuhan ini terjadi dalam satu cerita. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan bersama murid-muridnya. Saat itu, datanglah Yairus, kepala rumah ibadat, memohon kepada Yesus untuk dapat menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah. Mukjizat pun terjadi, anak Yairus sembuh. Dalam waktu yang sama, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang telah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pelayanan yang biasa dilakukan Yesus adalah memberitakan kerajaan Allah, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang sudah mati, dan banyak melakukan mukjizat dan perbuatan kasih yang lainnya. Semua itu dilakukannya untuk menyatakan kerajaan Allah. Yesus ingin agar kuasa Allah menjadi nyata bagi kehidupan umat manusia. Mukjizat penyembuhan yang terjadi dalam kisah Injil hari ini karena Yesus melihat kepercayaan yang besar dalam diri Yairus. Yairus sangat yakin bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Hal yang sama diyakini oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Si perempuan itu sangat yakin bahwa perjumpaan dengan Yesus di tengah jalan ini merupakan perjumpaan yang membawa perubahan bagi dirinya. Iman, kepercayaan, dan keberanian yang menjamah Yesus telah membawa kesembuhan baginya. Baik Yairus maupun perempuan yang sakit pendarahan, mereka sama-sama memiliki keyakinan bahwa semuanya mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kedua keajaiban ini mempunyai maksud yang sama, yakni bahwa dengan iman kita diselamatkan. Kehadiran Yesus sungguh-sungguh membawa perubahan dan keselamatan. Kita harus yakin bahwa dalam keadaan yang tak terduga, keselamatan itu datang di tengah-tengah hidup kita. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Sebab Allah memiliki kuasa yang tak terbatas. Maka bagi orang percaya tidak ada yang namanya jalan buntu. Tidak ada yang namanya putus asa atau putus harapan. Yang ada hanyalah berkat, sukacita, kekuatan, harapan, dan keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati untuk menyampaikan doa-doa dan harapan kita kepada Tuhan. Bapa yang kekal, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau selalu memberi kami iman, kepercayaan, dan harapan yang kuat di saat kami mengalami berbagai sakit penyakit apapun. Semoga kami tetap hidup dalam keyakinan bahwa segala sesuatu selalu mungkin bagimu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua orang sakit di mana saja mereka berada, mereka yang selalu meminta doa dari kami maupun yang kami janjikan doa untuk mereka, terkhususnya mereka yang saat ini mengalami sakit, baik sakit secara fisik maupun persoalan dan kesulitan di dalam hidup mereka. Semoga ya Tuhan, Engkau Maha Belas Kasih dan Maha Kuasa, boleh mendengarkan segala apa yang mereka harapkan kepadamu dan boleh mengabulkan dengan cara-Mu sendiri.
Kiranya mereka mendapatkan kesembuhan sesuai kehendak-Mu dan jalan keluar atas segala kesulitan yang mereka alami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Setelah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita, marilah kita menyatukan semuanya dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari sahabatku sekalian telah bergabung bersama kami di Doa Kekuatan YouTube Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikut. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.